Baik, oke, kita lanjutin lagi. Sekarang kita mau mengaktifkan telnet supaya kita bisa meremote si switch atau router dari klien kita, dari PC gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot config-nya dari switch. Nah, langsung aja. Di sini kita pakai telnet. Kita masuk ke menu, kita setting dulu ke CLI ya. Oke, nah kita sorry jangan lupa kita enable, terus kita copy. Nah, di sini kita harus memberikan IP address kepada si switch-nya. Emang bisa? Ya nggak bisa. Kalau misalnya switch yang biasa ini yang di khusus di layer 2 itu dia nggak bisa yang namanya dapat IP address, nggak bisa dipasangkan IP. Nah, tapi ada cara lain. Cara lain itu memasangkan IP-nya itu di VLAN gitu. Jadi nanti kita masangin IP-nya itu di VLAN, bukan di interface-nya. Jadi kita masukin IP itu di interface VLAN satunya. Karena kan kenapa VLAN 1? Dikarenakan VLAN 1 ini kan default ya. Jadi ini sama ini connect-nya itu ketika awal connect ke switch itu masuknya ke VLAN default, VLAN 1. Jadi kita masuk ke interface VLAN satunya. Jadi ini masih berhubungan, ada VLAN-VLAN ya. Nah, baru kita masukin IP address-nya. Di sini 10.10 ya. 10 10 10 10. Netmax-nya jangan lupa 124 no SH. Oke, exit. Nah, nanti kalian coba sendiri kalau misalnya nggak percaya. Jadi kalau misalnya kita masukin interface-nya di Ether 1 misalnya tuh FA01 itu nggak bisa. Nah, setelah itu kalau udah, kita bikin username sama password untuk telnetnya ya, bukan switch-nya. Ya, ini username untuk telnet. Misalnya namanya Haris, passwordnya 123. Nah, di sini kita pakai masuk ke line VTY 01. Nah, maksud dari line VTY 01 ini adalah untuk batas maksimal yang bisa telnet ke switch itu secara bersamaan. Jadi kalau misalnya ada yang remote ya paling cuma bisa satu doang nih secara bersamaan ya, cuma bisa satu user doang. Kalau misalnya dua ya berarti secara bersamaan ketika meremote switch itu bisa dua user gitu. Nah, habis itu kita login lokal. Nah, login lokal ini fungsinya ketika telnet switch tersebut, maka kita harus memasukkan username dan password. Jadi kita mengaktifkan tadi kan nih username yang udah kita buat nih. Nah, supaya misalnya ininya aktif, kita konfigurasikan dengan login lokal. Kalau sudah, kita exit dulu. Jangan lupa komputer ini harus punya IP satu segmen ya sama si switch. Kalau udah misalnya kita ping dari sini, ping 10 10 10 10. Tunggu dulu. Nah, bisa ya nih nge-reply. Terus kita langsung aja masuk ke telnet, masukin IP switch-nya untuk nge-remote-nya. Ini kan tadi kita config-nya 10 10 ya, 10. Nah, username itu yang tadi kita buat, Haris, passwordnya 123. Nah, ini udah masuk. Tapi ketika kita mencoba mengkonfig routernya itu belum bisa. Kenapa? Karena kita belum punya password untuk si switch-nya gitu. Jadi kita harus bikin password untuk si secret-nya. Si secret apa maksudnya? Switch-nya. Yaitu kita mengaktifkan yang namanya enable secret. Di sini tinggal tambahkan aja enable secret. Misalnya password switch-nya Haris. Jadi yang ini fungsinya untuk username sama password proses autentikasi si telnetnya.
Nah yang ini nih telnetnya tuh. Sedangkan kalau yang tadi secret itu ini untuk password si switchnya. Jadi nanti kita masukin passwordnya Haris gitu. Kita enable terus masukin Haris. Nah baru dia bisa kita config. Contoh misalnya kita lihat tadi show VLAN 1, do show apa ya misalnya ya, interface VLAN 1, lupa Nah jadi kayak gini kita udah bisa untuk mengkonfig switchnya itu menggunakan telnet dari PC. Oke, cukup segini aja. Nanti untuk enable SSH nya di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.